Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suara saya nggak bisa kenceng-kenceng, lagi flu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid apa ini namanya? Baitus Salam ya. Masjid Baitus Salam di Bogor Raya Permai, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini hari yang keberapa ini? 26 atau 27? Masuk 27 ya sekarang. 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan segera memasuki hari-hari yang paling agung, hari-hari yang sangat istimewa, yang disebut dalam berbagai hadis Nabi SAW sebagai a'zamu ayyamid dunia. Hari-hari yang terbaik, yang paling agung dalam satu tahun itu ada 10 hari, yaitu al-ashru min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahkan Allah menjadikan 10 hari itu dalam sumpahnya, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Kalau 10 malam terakhir Ramadan itu malam terbaik, tidak mencakup hari siangnya. Tapi kalau 10 hari Zulhijjah itu pagi, siang, sore, malam, itu adalah hari yang terbaik dalam satu tahun. Maka bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Allah takdirkan kita dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keutamaan ibadah haji saya kira tidak perlu diulang. Ya, tetapi saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk kira-kira saya ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah perjalanan. Ya, haji itu mahal sebenarnya bukan karena fasilitas yang kita beli, akomodasi, penginapan, hotel, kemudian transportasi, konsumsinya, ya. Sebenarnya bukan itu yang mahal. Banyak di antara saudara-saudara kita jamaah haji, dan ini juga mungkin sebagai otokritik, ya, sudah lama mempersiapkan, nabung, lama menunggu belasan tahun untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ketika pelaksanaan hajinya itu, ya, kelihatan kurang maksimal, ya. Kelihatannya itu tidak menjiwai, ya. Bahkan ini sering saya sampaikan, ya, karena saya juga kemarin menyusun buku tentang ibadah haji ini untuk membantu jamaah itu untuk memahami dan menjiwai setiap manasik yang dikerjakan itu memang tidak mudah. Apalagi kalau kita hanya memandang ibadah haji itu hanya sekedar ritual tahunan. Kemudian haji hanya dipahami sebagai sarana untuk menggugurkan dosa individual saja. Saya semalam memberikan kajian
online yang rutin setiap Rabu malam Kamis itu. Untuk bulan ini khusus membahas haji dalam 4 dimensi. Pertama, dimensi ketahanan keluarga pekan lalu, malam Kamis yang lalu. Semalam saya membahas haji dalam perspektif kebangkitan umat. Bagaimana menjadikan haji itu sebagai lokomotif dan miniatur kebangkitan umat. Minggu depan insya Allah saya akan bahas haji itu dalam perspektif tatanan dunia global. Ya. Kemudian yang keempat nanti malam Kamis yang keempat itu saya akan bahas masalah haji dan penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Tidak sedikit jamaah haji yang sampai ke sana, ya, kemudian ya terlihat kurang menjiwai, ya. Masih sibuk memilih barang yang akan dibeli oleh-oleh, ya. Masih sibuk, bahkan tidak sedikit jamaah yang mohon maaf ya, walaupun ini tidak dilarang atau tidak melanggar larangan ihram, itu tidak sedikit jamaah yang ngerokok gitu ya, mondar-mandir ngerokok, bukan hanya di toilet ya, keluar hotel ngerokok, dan kayaknya jamaah Indonesia aja yang kayak begitu itu. Bahkan ada yang menyoroti perilaku entah itu jamaah haji atau umroh, saya nggak tahu. Katanya ramai diperbincangkan, ada juga orang yang iseng lagi buka slot judi online. Jadi di tanah suci masih sempat-sempatnya itu masih buka slot judi online itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi sangat disayangkan itu. Sehingga inilah yang menyebabkan kita jamaah haji paling banyak, ya. Setiap tahun jutaan, tapi pulang dari haji itu tidak membawa energi apa-apa, ya, tidak menghasilkan produk, ya, output yang harusnya ibadah haji ini sebagai ibadah yang paling agung, paling besar, ya, karena kekuatan chargernya ini dahsyat ibadah haji itu. Kalau sholat wajib itu kan, ya, fungsinya kekuatannya itu kan dari satu sholat ke sholat berikutnya, ya, mukaffiratun lima bainaha, ya, as-salatu ila shalah mukaffiratun lima bainaha, menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa di antara sholat berikutnya. Sholat Jumat chargernya hanya seminggu sekali, puasa, zakat dan umroh chargernya hanya berlaku setahun sekali, ya. Untuk memberikan kekuatan, ya, bagi spiritual muslim. Tapi kalau haji ini itu porsi yang paling besar karena Allah mewajibkannya hanya sekali dalam seumur hidup. Nah, kalau kita lihat narasi ibadah dalam Al-Quran, ya, sholat ini tidak detail, pelaksanaannya, tata caranya, bacaannya, gerakannya itu tidak detail, nggak ada dalam Quran. Cuma perintah umum saja, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, rinciannya ada pada sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Demikian pula zakat, demikian pula puasa, ya. Itu narasinya tidak detail. Hanya ada dalam beberapa ayat saja, ya. Puasa ada di 6 ayat surat Al-Baqarah dari 183 sampai 188. Zakat kurang lebih sekitar 29 ayat, ya. Kalau sholat, ya, disebut diulang-ulang, selalu disandingkan atau dibarengkan dengan perintah zakat dalam 28 ayat, ya. Tapi kalau haji ini detail, ya. Wukuf, mabit, tawaf, sa'i, ya, meskipun rinciannya ada dalam sunnah Nabi, tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Mulai dari narasi awal mula ibadah haji itu yang ada pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian, nah, kalau kita lihat ini, kita petakan ayat-ayat tentang haji itu,
Ya, bisa kita lihat klasifikasinya dalam ayat tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Ya, ini kurang lebih ada sekitar 200 ayat tersebar dalam Al-Quran. Ini awal mula cikal bakal adanya ibadah haji. Dari kisah perjuangan Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada di surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-An'am, Hud, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Maryam, Anbiya, Al-Hajj, Asy-Syura, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat. Ini kisah tentang penyembelihan Ismail, ya. Kemudian Az-Zukhruf, Az-Zariyat, dan An-Najm. Nah, kalau kita lihat ini haji itu dikaitkan selalu hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sebagai seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan hamba Allah yang merdeka. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Maka itu apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tata cara beliau beribadah itu menjadi warisan yang diwariskan turun-temurun, ya, dan yang paling berhak untuk melanjutkan legacy warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, manasiknya itu adalah alladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Itu orang-orang yang mengikutinya. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi ini, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kualitas karakter pribadi Nabi Ibrahim disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Seorang yang penyabar, penyantun, berhati lembut, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim itu memiliki kualitas ummatan qanitan lillahi hanifan, ya, walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Jadi Ibrahim bukan hanya memiliki kualitas individu, tetapi kualitas leadership, kepemimpinan yang tunduk, pasrah, lurus, ditunjuki oleh Allah, ya, membawa keberkahan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Nah, Ibrahim menjadi rujukan dalam amalia ibadah haji ini ketika beliau lulus dalam banyak sekali ujian. Ya, kita baca dalam surat Ibrahim ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Ya, ujian-ujian datang bertubi-tubi, dan Ibrahim itu lulus dengan nilai yang sempurna dalam setiap ujian itu. Jadi rumus dari kesuksesan Nabi Ibrahim itu untuk kehidupan kita adalah orang yang sukses itu bukan orang yang dimanja dengan kenyamanan hidup, dimanja dengan fasilitas yang mewah dan nyaman. Tapi orang sukses, ya, di mana rujukannya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang, ya, selalu ditempa oleh ujian dan dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik, lulus dalam setiap ujian itu. Ujian pertama Ibrahim ini ketika masa remaja, ya, pencarian intelektual menuju tauhid. Di surat Al-An'am ayat 75 sampai 81 kita bisa membaca kisah, ya, tentang bagaimana Ibrahim itu menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui observasi, ya, alam semesta, melihat bintang, ya, kemudian bulan, kemudian matahari, ya. Kemudian dia berdebat dengan orang-orang musyrik, ya, itu. Nah, sampai beliau kemudian didakwa, ya, didakwa untuk apa? Telah menghancurkan berhala, kemudian dihukum, dipersekusi, lalu kemudian dibakar, ya, dalam kobaran api, dimasukkan ke dalam kobaran api. Ini ayat-ayatnya banyak sekali, ya. Ya, kalau tadi surat Al-An'am, di sini ada surat Al-Baqarah.
Kemudian di surat At-Taubah juga bisa ditemukan bagaimana keprihatinan beliau ini dalam mendakwahkan tauhid ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini peristiwa yang diabadikan dalam Al-Qur'an ketika dia dengan kecerdasannya itu membungkam Namrud, ya, ada di surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuki ujian berikutnya ini. Ujian paling puncak adalah pengorbanan cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diabadikan dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail, ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya kan? Nah, di surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, disitulah dari rangkaian tentang pengorbanan itu, ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu, maka lahirlah dua syariat yang melekat dalam ajaran Islam, yaitu syariat ibadah haji dan yang kedua adalah syariat ibadah kurban. Ya. Bicara tentang keluarga, keluarga Nabi Ibrahim ini Masya Allah banyak. Saya tidak akan bisa menyelesaikan penjelasan ini secara lebih detail, ya, karena cukup memakan waktu yang cukup panjang ini. Bisa beberapa SKS lah kalau perkuliahan gitu, ya. Tapi intinya adalah kita masuk pada syarat ibadah haji. Ya. Dimana Nabi Ibrahim ini dalam sejarah para nabi dan rasul itu memiliki kedudukan istimewa. Ya. Kalau sebelum Ibrahim, mulai dari Adam, Nuh, Idris, ya, sampai Lut, gitu ya, Syuaib, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh dan sebagainya itu, mereka membawa tauhid, tetapi masih, saya tidak mengatakan sporadis, ya, tetapi masih kondisinya lemah dan belum membentuk sebuah komunitas yang kuat. Ya. Kalau kita lihat kisah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Lut, ya, Nabi Lut ini sebenarnya masih keponakannya Nabi Ibrahim, ya, dan dakwahnya juga tidak jauh dari Palestina, yaitu di wilayah negeri Sodom. Sodom itu sekarang yang menjadi wilayah Laut Mati, ya, yang ada di Yordania. Itu kan berarti kan dekat sekali itu dengan Baitul Maqdis. Maka ketika ada kisah Nabi Ibrahim itu yang didatangi dua malaikat, ya, kemudian beliau berikan suguhan sajian dengan menyembelih kambing yang besar untuk tamu-tamunya, dan malaikat itu nggak makan. Nabi Ibrahim kan kaget, ya, kenapa nggak mau makan ini? Ya, kami ini malaikat yang diutus. Ya. Walaupun malaikat itu berubah wujud jadi manusia, bukan berarti lalu tabiat malaikat itu setelah jadi manusia lalu suka makan kambing gitu ya. Nah, kalau kita, ya, baru bangun tidur kalau disuguhin kambing, ya, semangat itu. Ya. Masih muda, apalagi, ya, maupun yang sudah tua, kalau ngelihat kambing itu, nah, itu lain itu. Nah, ini makanan bikin seger gitu kan. Nah, malaikat itu nggak berubah karakternya, walaupun wujudnya manusia, ya, fisiknya berupa manusia, tapi ya nggak doyan makanan-makanan manusia karena memang diciptakan Allah bukan untuk mengkonsumsi makanan. Ya. Nah, itu kisah terkenal. Lalu kemudian ditanya, kamu mau kemana kalian ini? Kami diutus oleh Allah, ya, kepada Nabi Lut untuk membawa peringatan, ya, ancaman terakhir kalau mereka masih terus membangkang dan masih mempraktekkan perilaku-perilaku yang menyimpang itu. Sekaligus kami diperintahkan oleh Allah sekalian lewat, ya kan, disuruh mampir ke tempat engkau ini untuk memberikan kabar gembira bahwa kamu akan punya anak, gitu. Nah, itulah Ishak di situ.
lahir. Sehingga Sarah itu saking nggak percayanya ya sempat nggak percaya kan, itu diceritakan dalam Al-Quran itu di surat Hud itu ya. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah maka Ibrahim ini sebelum ada peristiwa apa itu dihancurkannya negeri Lut, negeri kaum Nabi Lut itu ya. Kemudian sebelum lahir Nabi Ishak ya, Ibrahim ini kan sudah punya putra yang pertama ya, yaitu Ismail yang ditempatkan di Makkah, di lembah yang tandus. Sebagaimana keterangan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Dan Nabi Ibrahim itulah yang meninggalkan pusaka monumen tauhid ya, yaitu dua. Yang pertama itu di lembah Mekah, bangunan Ka'bah kubus ya, segi empat. Dulu menurut riwayat dari Nabi SAW, Ka'bah itu bangunannya bukan segi empat kubus ya, dia agak memanjang, dia persegi panjang. Tapi kemudian bangunannya terkikis karena faktor alam, entah gempa, entah banjir dan sebagainya, sehingga yang tersisa bangunannya hanya seperti yang sekarang ini. Sehingga Nabi mengatakan, kalau saya mau, saya akan kembalikan bangunan Ka'bah itu kepada kondisi yang semula. Tapi karena takut terjadi fitnah bahwa Muhammad SAW mengubah pondasi Ka'bah, maka beliau tidak melaksanakan apa yang kondisi yang pertama itu. Nah, ini ditegaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah di atas muka bumi ini. Nah, makanya Ibrahim itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak meninggalkan monumen untuk tauhid menjadi patokan bagi manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masih dakwahnya masih apa? Ya masih belum tertata ya, sesuai dengan kondisi di mana mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, baru pada masa Nabi Ibrahim ke bawah sampai keturunannya Ismail, Ishak, kemudian dari Ishak itu Yakub. Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Yusuf terus pindah ke Mesir, membawa keluarga Yakub semua kurang lebih 600 tahun di Mesir. Bani Israel, keturunan Yakub itu semakin banyak, ya, sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan pada Fir'aun. Fir'aunnya yang zaman Nabi Musa, maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Lalu Musa diutus oleh Allah untuk membawa Bani Israel ini keluar dari Mesir, ya, lepas dari penindasan Fir'aun dalam peristiwa yang disebut dengan Exodus dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan situlah kemudian terjadi. Nah, jadi sejarah perjuangan dakwah tauhid sejak Nabi Ibrahim ini mengalami transformasi lompatan yang besar. Allah menguatkan tauhid itu dengan adanya sebuah bangsa, ya, anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Makanya nabi-nabi Bani Israel itu, ya, itu Allah utus dari keturunan Nabi Ibrahim untuk apa? Menguatkan tauhid. Ya. Karena umat manusia di atas muka bumi ini pada umumnya apa? Ya, mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Sehingga disebut dalam Al-Quran illa wahum musyrikun. Ya. Hampir seluruh penduduk bumi ini musyrik. Ya. Maka Allah kuatkan tauhid itu bukan hanya dengan monumennya, tapi dengan orangnya. Makanya doa Nabi itu apa? Nabi Ibrahim itu kan selalu berdoa apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya. Ummatan muslimah, lahirlah umat. Nah, istilah umat muslim itu lahir dari lisan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Tauhid itu
bukan hanya sekedar monumen kemudian ditinggalkan orang, tapi kemudian ada orang-orang yang memakmurkannya, ada orang-orang yang mengimaninya, dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dulu, ya, umat masing-masing nabi itu sejak Nabi Ibrahim itu disebut umat muslim. Umat muslim pada zamannya, termasuk umatnya Nabi Musa, Bani Israel saat itu adalah umat Islam di zamannya. Umatnya, pengikutnya Nabi Isa yang setia dengan ajaran tauhid, itulah umat Islam pada zamannya. Tapi ketika mereka keluar dari garis tauhid, menciptakan, ya, kredo-kredo, menciptakan keyakinan-keyakinan baru di luar garis tauhid, maka mereka tidak lagi disebut sebagai muslim. Maka yang berhak melanjutkan ajaran Islam sesuai dengan garis tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu. Kitalah pewarisnya. Ya. Maka ciri khas, ya, yang menjadikan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau diwahyukan kepada beliau sebagai kelanjutan dari dakwahnya Nabi Ibrahim itu dua, haji dan kurban. Ya. Haji dan kurban. Haji ke Baitullah di Mekah, kembali kepada rumah pertama yang dibangun di lembah Mekah itu, dan ibadah kurban, syariat ibadah kurban, di mana di situ ada penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, awal mula haji disyariatkan itu dengan azan, ya, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 28, ayat 27, wa'adzir fin nasi bil hajj. Ya, azannya cuma sekali. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah kewajiban haji itu untuk seluruh manusia. Jadi azannya Nabi Ibrahim itu, ya, azan mengumumkan ayyuhan nas hajju. Wahai sekalian manusia, berangkatlah kamu menuju rumah Allah. Ya, menegakkan tauhid, ya, melaksanakan manasik-manasik, ya, yang menguatkan komitmen kita, praktek ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah letaknya, ya, pusatnya itu ada di lembah Makkah. Nah, jadi azan haji itu hanya pada Nabi Ibrahim. Nah, kadang-kadang suka difahami, ya, kalau gitu orang mau berangkat haji keluar dari rumah diazanin dulu. Nah, itu lain cerita itu. Itu nggak ada syariatnya, ya, dari Nabi. Nah, mungkin pakai istilah azan Nabi Ibrahim. Azan Nabi Ibrahim itu bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggak ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita membuat hal yang inovatif, ya, berinovasi dalam ibadah itu sebenarnya tidak boleh, ya. Jadi azan itu, maksud haji itu adalah azannya Nabi Ibrahim. Bukan orang keluar dari rumah menuju embarkasi atau menuju bandara lalu diazanin gitu, ya. Keluar dari rumah, Allahu Akbar, enggak, azan itu kan panggilan sholat, ya. Bukan untuk melepas jamaah mau pergi haji. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat tentang ibadah haji ini, ya, rinciannya ada di surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, ya, total ada 28 ayat kira-kira. Nah, kita akan masuk lihat bagaimana rukun haji, wajib haji ini. Kemudian ada juga sunnah, ya. Rukun haji itu, ya, sederhana sebenarnya ibadah haji itu. Tapi berat, ya. Kelihatannya aja sedikit rukunnya, tapi berat pelaksanaannya. Ada ihram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ya. Kemudian ada wajib haji itu ihram dari miqat. Waktu wukufnya sampai maghrib, ya. Mabitnya di Muzdalifah, mabit di Mina hari tasyrik, ya. Melontar jumrah Aqabah, itu wajib haji. Tahallul, tawaf wada, dan sebagainya. Nah,
Ibadah haji ini perlu perbekalan. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi perbekalan itu ada dua. Satu perbekalan fisik, yang kedua perbekalan ruhani, bekal takwa. Ya. Ayat ini kan dulu turun ketika ada jamaah haji yang penting haji katanya. Ya, yang penting kita bawa kebutuhan seadanya. Kita nanti di tanah suci, di tanah haram itu kita akan dijamu oleh Allah. Makanya ada istilah duyufur rahman kan, tamu-tamunya Allah. Nah, terus apakah tamu Allah itu lalu kemudian otomatis ya kita tidak membawa apa-apa, cuma backpackeran aja gitu, terus nggak bawa bekal? Nanti otomatis di sana jadi tamunya Allah, kemudian kita dapat makan 3 kali sehari gratis, ya, tidur ada tempatnya, ya enggak begitu. Maka Allah turunkan ayat ini, wa tazawwadu, bawa bekal harta nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, nafkah kita transportasi, nafkah akomodasi, ya, nafkah konsumsi, logistik yang cukup. Nggak boleh kita malah di musim haji itu kita malah minta-minta kepada orang. Dengan alasan apa? Ya, kita ini tamu Allah. Ya. Tamu Allah lalu lo nggak bawa apa-apa gitu. Ya itu bukan tamu namanya, itu tamu yang memberatkan orang lain nanti. Ya. Maka harus ada apa? Bekal materi selain bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wattaquni ya ulil albab. Maka itu penting ibadah haji ini merasakan apa? Experience-nya. Menjiwainya itu yang penting, bukan kita melihat fasilitas, kagum dengan fasilitas ya. Ya, orang berlomba-lomba cari hotel yang paling dekat ya misalnya gitu. Atau tendanya harus yang ber-AC. Ya, pembangunan ini itu dan sebagainya. Memang sarananya sekarang serba memudahkan, tapi banyak orang justru terlena dengan sarana yang memudahkan, fasilitas yang mewah itu. Tidak lagi merasakan misalnya orang zaman dulu dia bawa tenda sendiri, ya dia masak sendiri, kemudian dia siapkan semuanya peralatannya, Masya Allah. Maka inilah urutan manasik haji, ya, dimulai dari ihram pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, ada mabit di Mina semalam ini, malam tanggal 9 itu kan sunnah nabinya begitu, ya, tanggal 8 itu dimulai ihram itu. Tapi mungkin karena kalau ini dilaksanakan secara massal semua, ini tentu cukup merepotkan ya. Tapi kalau 1-2 kelompok KBIH mau seperti ini tanggal 8 di Mina, ya silahkan, ya, bagus, malah itu mengikuti sunnah. Tapi yang tidak mengambil mabit di Mina malam 9, tanggal 8 atau 9, ya nggak masalah, tetap sah hajinya. Ya, hajinya tetap sah. Ya ini bukan menjadi syarat dan rukun ya. Mabit ihram tanggal 8, mabit malam 9 itu di Mina itu tidak menjadi rukun haji. Yang menjadi rukun haji itu adalah wukufnya tanggal 9. Maka orang kemudian kebanyakan termasuk pemerintah Arab Saudi lebih menyarankan, lebih mendorong bahwa jamaah haji cukup langsung berangkat dari tempat masing-masing, setelah ihram itu langsung ke Arafah tanggal 9. Baru kemudian selesai Arafah, wukuf, mabit pada malam 10-nya, mengambil batu di Muzdalifah, kemudian keesokan paginya jumrah Aqabah di tanggal 10, kemudian tahallul yang pertama, lalu di tanggal 10 itu juga melanjutkan tawaf ifadah plus sa'i bagi yang haji tamattu, kemudian baru setelah itu tahallul yang kedua. Nah setelah itu ada mabit di Mina, kita menginap 3 hari ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, jadi kenapa haji ini istimewa ya? Menuntut keseriusan dan totalitas, karena memang ya haji itu adalah rihlah ilallah, ya, perjalanan
menuju Allah. Ya, miniatur bagaimana situasi di hari kiamat itu, ya, bangun kita dari kubur kita masing-masing, ya, dibangkitkan oleh Allah, kita menggunakan pakaian serba putih. Ya, itu miniaturnya ada ketika kita melaksanakan, ya, haji dengan pakaian ihram gitu. Dan rihlah ma'allah. Ya, haji ini bukan ibadah teoritis semata-mata, tetapi haji itu adalah ibadah yang dipraktekkan di lapangan. Jadi ada pakaiannya, ada zikirnya ditentukan dengan talbiyah itu. Tapi haji itu tidak seperti sholat. Ya, sholat itu kan tadi kita laksanakan takbiratul ihram, ya di tempat. Nggak boleh jalan-jalan tuh sholat tuh. Ya. Baca fatihahnya, baca suratnya, ya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, itu ya di tempatnya. Tapi kalau haji, zikir, pakai pakaiannya, itu sambil jalan. Mobilitas, ya, praktek di lapangan. Itu kita akan diuji. Makanya faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu kan berat. Ya. Kalau sholat maksimal kan 4 rakaat, ya. Dari 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya. Kita nggak ngapa-ngapain selain hanya zikir kepada Allah. Tapi kalau dalam lapangan kehidupan 24 jam gitu, ya, seharian ini bisa sampai 6 hari. Karena ibadah haji itu kan mulai dari tanggal 8 kalau kita hitung tarwiyah, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Ya, 6 hari itu kan 24 kali 24 jam. Ya, kita nggak boleh apa? Rofas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Ya. Kalau haji, kalau sholat nggak boleh minum, nggak boleh makan kuaci, kan cuma berapa menit. Ya. Bahkan kalau nyelip makanan aja kan harus dibuang, jangan ditelan tuh. Ya, tapi kan itu sebentar. Tapi kalau haji, pantangannya itu banyak. Ihram itu pantangannya banyak. Nggak boleh berburu, nggak boleh menikah, nggak boleh berjima suami istri, nggak boleh pakaian berjahit, nggak boleh minyak wangi, nggak boleh gunting rambut, cukur apa macam-macam. Bulu juga nggak boleh dicukur. Ya, nggak boleh menebang pohon macam-macam. Itu dalam waktu 6 hari kali 24 jam, 6 kali 24 jam. Ya, ini ibadah yang luar biasa. Tidak boleh rafath, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. 6 hari itu nggak gampang. Ya. Maka itu, ini yang menjadi kelebihan ibadah haji ini. Ihram ini, kalau kita lihat filosofinya, kenapa kita menggunakan pakaian putih? Bukan hanya sekedar menggunakan pakaian putih atau yang tidak berjahit, ya, menjauhi larangan-larangan ihram. Tetapi selepas kita ihram, ya, setelah kita menanggalkan pakaian ihram, setelah tahallul yang kedua, gitu ya, ya, apa pelajaran ihram ini dalam kehidupan kita? Ya, setiap muslim itu harus tetap selalu berada dalam lingkaran batasan-batasan Allah. Ya, kita ini muslim itu diatur oleh batasan halal haram, berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Sejak akil balik sampai kita mati nanti. Jadi meskipun kita tidak pakaian ihram sekarang, gitu, nilai ihram itu ya tetap ada, kita prinsipnya, nilai-nilainya itu, ihram itu terus melekat dalam diri kita. Walaupun kita nggak pakai pakaian putih, pakaian ihram seperti jamaah haji. Jadi ihram itu hanya latihan kecil, ya. Latihan kecil untuk kita patuh, ya, batasan mana yang halal dan haram. Ya. Sama seperti puasa. Ya. Ya. Kita latihannya 30 hari. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk sepanjang hidup kita. Ihram hanya beberapa hari pakai pakaian putih, tapi nilainya harus tetap kita bawa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sebagai muslim kita harus hidup berada dalam lingkaran batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullah. Ada dalam hudud, batasan-batasan syariat. Apa makna talbiyah?
labbaik Allahumma labbaik. Ya. Nah, ini kan kembali kepada apa? Esensi talbiyah itu memurnikan tauhid. Kita harus proaktif menyambut semua seruan Allah. Ya. Landasan amal soleh itu adalah tauhid, nggak bisa ditawar-tawar. Dan kalau talbiyah dalam haji itu yang afdol adalah mengeraskan suara. Al-ajju. Ayyul haji afdol. Nabi ditanya, ya Rasulullah, haji yang afdol itu yang bagaimana? 2 kata singkat yang disampaikan oleh Nabi, al-ajju wa thajju. Al-ajju itu adalah mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Makanya kalau talbiyah haji, ya jangan dalam hati baca talbiyahnya, ya. Harus dikeraskan, dijaharkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Jadi menggema suara itu. Ya. Yang kedua adalah as-sajju, mengalirkan darah hewan kurban. Ini yang disebut dengan hadyu. Ya. Jadi orang haji dia berkurban. Ya. Haji plus kurban. Talbiyah dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, syariat haji yang dibawa oleh Nabi SAW itu kemudian merekonstruksi ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan membersihkan talbiyah dari unsur kesyirikan. Jadi pernah dalam suatu masa sampai lahirnya Nabi, sampai beliau ya sebelum melaksanakan haji wada, ya, Mekah itu setiap tahun ada ritual ibadah haji. Ya. Siapa yang haji datang ke sana? Ya, orang-orang musyrikin dari penjuru Jazirah Arab yang mengklaim sebagai keturunannya Nabi Ibrahim, melaksanakan ibadahnya nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Tapi praktek haji yang mereka lakukan di masa jahiliyah, itu sudah bercampur dengan kemusyrikan. Talbiyahnya talbiyah syirik. Ya. Tawafnya telanjang, nggak pakai baju. Coba bayangin. Ya, nggak usah dibayangin ya. Gimana? Nggak pakai lembaran kain itu. Ya, katanya kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Lah kalau bayi lucu nggak pakai baju. Lah kalau udah tua, ya, nggak lucu. Ya. Keliling-keliling begitu, gondal-gandul. La haula wala quwata. Ya. Nyembelih korban, ya, dagingnya ditaruh di depan berhala, ya, nggak dimakan siapa-siapa, katanya buat Tuhan itu. Ya, darahnya dibalurin ke berhala gitu ya, ke Ka'bah gitu. Itu kan penyimpangan gitu. Nah, dari mana? Itu dari praktek Amru bin Luhai al-Khuzai yang terpengaruh dengan kemusyrikan yang terjadi di dataran Romawi. Ya, dia pergi ke Romawi, di sana lihat banyak berhala-berhala. Kemudian ada satu yang berhalanya ini kelihatan sakti itu. Orang minta hujan, turun hujan. Gitu. Dibawa itu, dibeli sama dia. Dibawa ke Mekah yang jarang hujan kan. Gitu. Jadi sakti apa enggak sampai di Mekah itu. Ya. Maka dia buatlah talbiyah yang berbau kesyirikan, labbaik la syarika lak, ada tambahannya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Maka direkonstruksi oleh Rasulullah SAW menjadi tauhid yang murni. Wukuf di Arafah ini, ya, doa yang terbaik adalah doa hari Arafah, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di hari Arafah ini, ya, adalah hari pengampunan dosa yang paling banyak Allah membebaskan manusia, hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Nah, makanya rahasia wukuf di Arafah ini, kenapa Arafah itu menjadi momentum haji yang paling agung, ya, puncak
rukun ibadah haji itu adalah Arafah, ya, karena di situ kita merasakan rahmat Allah, turunnya rahmat Allah dengan apa? Dengan kita mohon ampun kepada Allah dan ada nilai-nilai persatuan yang menguatkan. Ya, harapan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dibersihkan dosa kita di Arafah, apakah lalu kemudian kita leha-leha? Kita kemudian bisa nyantai? Oh enggak, jamaah haji dididik oleh Allah. Ya, ditempa oleh Allah setelah kamu dibersihkan, dilondri dosanya, bukan mau dilondri, ya, melondri dosa. Ya. Nah, cuma nanti jangan dipahami kalau laundry dosa di sana berarti dosa mau dilondri kita dicuci juga di situ di sana. Enggak. Ya, banyak orang koruptor di dunia ini, nggak cuma dari Indonesia, itu menjadikan momentum haji itu sebagai money laundering terbesar di dunia. Ya. Dengan alasan apa? Nah, nanti dosa kita semua dicuci. Nah, termasuk dosa money laundering gitu. Caranya bagaimana? Berangkatin itu marbot pergi haji. Ya. Berangkatin guru ngaji pergi haji katanya. Tapi nggak tahu uangnya dari mana itu. Ya pokoknya dapat aja. Nah, tapi bagi kita sih yang menerima itu ya nggak usah nyari-nyari asalnya dari mana. Tapi yang dosa itu kan yang memberikan itu. Itu nggak bisa dicuci di sana. Money laundering itu. Ya. Ini orang salah paham itu. Jadikan. Nah, padahal dalam filosofi haji itu orang ketika sudah dibersihkan itu nggak boleh lalai. Ya. Ketika waktu maghrib malam pertama setelah dosanya dibersihkan oleh Allah, dia harus sudah bersiap-siap, ya, mengambil perbekalan untuk melawan setan. Makanya Musdalifah itu adalah monumen perbekalan dalam perang melawan setan. Nah, itu. Ambilin batu. Kadang-kadang kita berpikir ngapain ngambilin batu kerikil itu ya. Ya. Nah kalau orang nggak ngerti, ya, dia anggap itu ritual biasa, ritual kuno. Ritual primitif. Enggak, ini nilainya luar biasa. Ya. Kita sudah harus bersiap-siap. Ya. Supaya apa? Hari pertama kita setelah dibersihkan dosa oleh Allah, kita harus sudah waspada, enggak boleh ikut godaan setan, enggak boleh terbujuk rayu setan. Ya. Karena hidup kita ini tidak akan sepi dari godaan setan, maka kita harus lawan sejak hari pertama itu. Ada dua maknanya, ya, dari Musdalifah ke Mina melempar jumrah itu. Pertama dengan hati yang bersih, yang kedua dengan tangan-tangan yang berani melawan kemungkaran, berani melawan tirani, berani melawan segala bentuk kemusyrikan dan penyesatan. Ya, itulah makna dari, ya, hasil dari mabit di Musdalifah dan melempar jumrah. Tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu, ya kan kalau kita lihat kenapa mengelilingi Ka'bah itu biasanya kan kita mengelilingi itu kan dari kanan ke kiri, tapi ini dari kiri ke kanan. Jam semua itu kelilingnya ke kanan, ya nggak ada jam ke kiri. Kalau jam ke kiri itu namanya hitung mundur, al-addut tanazuli. Ya, hitung mundur misalnya mau berapa hari lagi cuti libur, nah, itu hitung mundur, ya. Nah, tapi kalau normal kehidupan kita itu berputarnya ke kanan, semua waktu itu berputar ke kanan. Nah, maka tawaf ini, ya, melanggar atau melawan kebiasaan kita. Kalau biasanya kita menghitung kehidupan itu, ya, berputar ke arah kanan itu semakin membesar. Tapi kalau berputar kita ke kiri, itu ibarat kita memutar ke masa lalu kita. Berputar ke kiri, semakin mengecil, dan semakin ke titik pusat. Pada saat itulah kita sedang berada, melebur, kembali kepada fitrah kita. Ya. Dan semua elektron, ya, alam
benda langit semuanya berputarnya ke kiri. Semua planet, ya, bulan mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari, semua berputar ke kiri. Ya, ini sesuai dengan ya apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa semua makhluk termasuk benda-benda alam angkasa semesta ini semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Maka energi tawaf itu apa? Kita menyatu, manusia ini ketika tawaf mengelilingi Ka'bah gitu, kita menyatu energi kita dengan alam semesta yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula sa'i, ya. Ya, kita menghadirkan kembali, merekonstruksi kisah Ibunda Hajar yang bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya, ya, untuk mencari sumber kehidupan yaitu air. Ini perjalanan, ya, usaha, kombinasi usaha, doa dan tawakal. Nah, itulah simbol yang ada pada sa'i. Melempar jumrah, mabit di Mina 11, 12, 13 itu mencerminkan keteguhan iman daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, itu Mina itu selama 3 hari itu tenda-tendanya hebat. Udah kayak sarang burung, sarang tawon dilihat dari atas. Ya, kalau ingin melihat megahnya Mina itu dengan tenda-tenda putih itu, kita melihatnya harus dari atas. Kalau dari samping, dari bawah itu nggak kelihatan. Ya. Kalau dari atas, indah itu Mina itu, masya Allah. Itulah tempat inkubasi. Ya. Inkubasi kita itu karantina diri kita dan cukup 3 hari. Ya. 3 hari, nggak lebih-lebih. Ya, di situ umat walaupun sudah melepaskan pakaian ihramnya, ya, tetapi dia tetap, ya, in charge, ya, berada dalam inkubasi, ya, karantina di dalam tenda-tenda Mina itu untuk apa? Meneguhkan pendidikan keluarga itu. Makanya ada kajian saya tentang haji dan ketahanan keluarga, resiliensi mental, resiliensi moral, resiliensi syariat. Ya. Bagaimana kita terjemahkan melempar jumrah 3 hari di Mina itu, Ula, Wusta dan Aqabah itu dalam konteks di zaman modern kita. Nah, apa konteks lempar jumrah modern? Nah, itu saya jelaskan bahwa melempar jumrah modern sekarang itu adalah dengan cara kita, ya, melawan algoritma iblis di media sosial, ya, di ruang-ruang gadget internet kita, yang melawan ideologi feminisme liberal, ya, melawan kampanye seks bebas, ya. Sama sekarang kita mendidik dan merawat anak laki-laki sama sulitnya dengan menjaga anak perempuan. Ya, bahkan lebih berat jaga anak laki-laki sekarang. Ya, kalau dulu orang tua zaman dulu berat jagain anak perempuan, sekarang sama, anak laki, anak perempuan sama. Sampai ada berita, ya, hari kelulusan pesta anak laki-laki digilir sama 4 perempuan gitu. Aneh bin ajaib zaman sekarang. Jadi yang memperkosa bukan lagi laki-laki, perempuan memperkosa sekarang. Ya, dan laki-laki disuruh jadi tumbal pula di kereta itu, ya. Di rumah jadi tumbal, di tempat kerja jadi tumbal proyek, ya, transportasi pergi ke kerja, pulang pergi kantor jadi tumbal. Jadi gerbongnya di belakang aja kata Bu Menteri itu. Masya Allah, ya. Ini gara-gara feminisme ini. Ya, feminisme liberal itu begitu lah. Kalau giliran gak enaknya itu laki-laki disuruh gak setara dengan perempuan. Maunya yang lain setara. Oh, gaji harus setara, hak harus setara. Tapi giliran transportasi gak mau setara dia. Masya Allah. Ya. Nah, ini kita harus kembali kepada nilai fitrah tauhid itu. Ya. Makanya simbol haji yang paling besar adalah tauhid.
Mulai dari talbiyah, tawaf, makam Ibrahim, sholat 2 rakaat, semua nilai-nilai tauhid yang diagungkan. Ya, wukuf di Arafah, doanya doa tentang la ilaha illallah, ya, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya, totalitas pengambahan kepada Allah itu ada pada cerminan ibadah haji. Mulai dari ihram, wukuf, ya, kemudian Muzdalifah, ya, kemudian melempar jumrah, Aqabah, kemudian ula wusta dan Aqabah itu di Mina, ya. Ada, ya, jumrah ini kan simbol, ya. Kita harus menolak gencatan senjata, menolak koalisi dengan setan. Itu harus begitu. Ya, nggak ada sedetik pun hidup kita ini yang tidak diganggu oleh setan. Maka kita harus menguatkan komitmen untuk tidak ada gencatan senjata dengan setan. Dengan iblis tuh nggak boleh ada gencatan senjata. Nggak ada jeda waktu santai sedikit pun. Ya. Termasuk melempar jumrah itu adalah bagian dari bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar terus menerus. Ya. Tawaf, ya, mabit di Mina itu perbaikan keluarga. Kemudian tahallul, kita harus ada tekad untuk perbaiki diri. Ya, bagaimana regenerasi kebaikan itu bisa kita jadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, ya, bagian dari syiar kita di bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban. Ya. Nah, ini. Jadi ibadah kurban ini syiar, ya, yang merupakan warisan dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid. Ya. Nah, kurban ini di Idul Adha, hari yang paling istimewa, ya, maka disebut dengan hari raya kurban atau hari raya haji. Ya. Nah, kenapa Idul Adha? Karena adha itu artinya waktu duha, waktu panas terik. Ya, di situ waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Anjuran berkurban jelas. Ini dalilnya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, ya, untuk mendapatkan ridho Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi hukum kurban ini sunnah muakkadah. Sunnah tapi lebih dimuakkad, lebih dikuatkan lagi, bukan hanya sekedar sunnah. Bahkan ada hadis Nabi SAW, ya, kalau orang man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribu musallana. Ya, orang yang mampu tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, itu. Jadi Nabi mengancam itu. Ya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya. Nah, kemudian ada aturan. Ini sebenarnya sunnah, ya. Tidak harus, tidak wajib, ya. Orang yang mau menyembelih hewan kurban itu tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya dan bulu tubuhnya sejak hari pertama Zulhijjah hingga menjelang penyembelihan hewan kurban. Tapi di sini ikhtilaf ulama dalam memahami hadis itu. Ya, siapa orang yang ingin menyembelih hewan kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, ya, bulu tubuhnya. Itu ada ikhtilaf dalam pemahamannya, apakah yang dimaksud itu, yang dilarang itu motong rambut, bulu dan kuku si pekurban atau kambing atau hewan yang akan disembelih. Ya, itu ada penelitiannya. Ya, teman saya ahli hadis, pakar hadis, doktor di bidang hadis meneliti hadis tersebut. Dua-duanya bisa kita ambil, ya, dan dua-duanya punya hikmahnya. Bagi yang berkurban, kenapa dia dilarang atau dianjurkan tidak memotong kuku dan rambutnya, itu untuk merasakan vibes orang yang pergi haji, ya. Karena dalam masa ihram itu tidak boleh potong kuku, potong rambut, bulu dan sebagainya. Tapi ulama yang menolak pemahaman hadis itu untuk pekurban menyatakan, loh, ihram itu kan baru ada tanggal 8 gitu. Sampai tanggal 10 maksimal, ya. Atau bisa juga sampai tanggal 13. Enggak sampai 10 hari gitu. Repot juga
menyusahkan orang juga kalau 10 hari orang itu nggak gunting kuku gitu. Atau cukur kumis, ya itu kan biasa orang cukur itu. Nah jadi nggak nyambung katanya. Ya, kalau dibawa larangan itu bagi pekurban, karena orang yang haji itu baru ada larangan ihram itu baru mulai tanggal 8, bukan dari tanggal 1 Zulhijjah. Baik, pemahaman kedua yang mengatakan yang tidak boleh itu untuk si hewannya. Kenapa? Karena dia bisa berdampak psikologis bagi hewan. Ya, ternyata yang punya psikologi itu bukan hanya manusia, hewan juga ada psikologinya, Pak. Ya, kalau hewan kukunya dipotong, ya dia bisa stres itu. Ya, bulunya dipotong, mau disembelih, nanti stres. Nah, nanti kalau stres ketika dipotong, itu nggak bagus katanya. Ada penelitiannya itu secara ilmiah. Ya. Maka jangan, ya kalau saya menghindari perdebatan ini soal, ini wajib nih hukumnya, nggak boleh. Ya, nah terus kalau melanggar, terus apa ada hukumannya? Kan nggak ada. Kalau misalnya melanggar, itu kan namanya sunnah aja, anjuran ya. Kalau dilanggar ya nggak masalah juga, nggak ada bayar denda. Karena potong kuku nih, pekorban, ya melanggar sunnah Nabi itu. Nah terus kalau melanggar mau diapain? Ada dendanya nggak? Saya tanya. Nggak ada kan? Nabi nggak mengatur denda itu. Itu kan cuma himbauan aja. Ya, jadi jangan terlalu dibawa genting gitu. Perdebatan cukur rambut sama potong kuku ini, waduh, kayaknya masalah wajib itu. Ya, itu bukan wajib itu. Ya. Jadi biasa-biasa aja lah menyikapi perbedaan itu, nggak usah terlalu serius gitu. Sebab itu juga ulama berbeda pemahamannya. Ada yang memahami bagi pekurban, ada yang memahami bagi hewan kurbannya. Ya. Nah, persyaratannya kan ini seperti ini. Kalau unta sudah masuk masuk tahun kelima, sapi masuk tahun kedua, kambing masuk genap 12 bulan masuk, itu baru sah. Kalau domba cukup 6 bulan. Ya, ini perbedaannya ya antara kambing ya dengan domba. Apa bedanya? Nah, itu dokter hewan yang tahu itu. Ya, pokoknya kalau domba ini yang kriwil-kriwil yang tebal bulunya itu ya. Nah, kalau kambing itu yang kurus-kurus, yang nggak banyak ini. Dan ada ini ya. Nah syaratnya nggak boleh cacat ya, itu syarat intinya lah, nggak boleh cacat. Apakah telinganya atau setengah buta ya kan, telinganya kepotong atau tanduknya kepotong ya, kakinya pincang gitu, ya, ekornya dan sebagainya. Kemudian nggak boleh kurus kering, cuma tinggal tulangnya doang. Ya, karena cari murah ya, ini Pak Ustadz kita kan pengen kurban ya, tapi duitnya adanya segini. Ya kalau duitnya terbatas budgetnya, kamu dapatnya yang ya sisa-sisa, dapatnya yang apa? Ya mungkin sakit-sakit itu. Ya dagingnya nggak banyak gitu kan. Ya sudah, nggak usah maksain ya. Kalau berkurban ya uangnya memang harus cukup gitu. Namanya ibadah. Ya ibadah itu ya harus maksimal, jangan minimalis gitu. Ya. Nah ini syarat-syaratnya ya, harus kita perhatikan. Nah bagaimana juga nanti cara pengelolaan hewan kurban ini, ya satu ada aturan, dilarang menjual salah satu bagian dari hewan kurban. Kalau mau hadiahkan, tapi nggak boleh dijual, diperjualbelikan. Ya. Nah. Kemudian sunnah membagi daging hewan kurban jadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk dihibahkan, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau fakir miskinnya banyak, ya kalau kita mau memberikan konsesi, ya udah nggak usah lah. Kita yang berkurban nggak usah dapat, nggak apa-apa. Bagikan aja semuanya. Gitu. Ya ini tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Kalau fakir miskinnya jauh lebih banyak, maka lebih baik kita udah biasa makan kambing, ya makan soto, sop, ya sate kambing, ya sudahlah, berbagilah dengan yang lain, kita nggak usah ngambil dari daging kurban itu. Ya, nah
Penyembelihan dan pembagian daging kurban apakah dilaksanakan sendiri atau diserahkan kepada lembaga yang dipercaya untuk mengelola mulai dari penyembelihan sampai pendistribusian kepada lembaga yang kita percaya? Nah, itu boleh, silahkan kepada pilihan masing-masing. Ya, kalau zaman Nabi dulu itu dilaksanakan sendiri. Ya, Nabi, sahabat tuh menyembelih sendiri, bukan diserahkan kepada lembaga. Tapi kalau kita nggak mau ribet, boleh. Ya. Sekarang ada lembaga ambil zakat dan sebagainya. Itu biasanya juga mereka menawarkan proses penyembelihan kurban dan distribusinya. Jadi kita nggak perlu repot-repot, ya. Itu. Jadi ini diberikan keleluasaan, kebebasan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menyembelih kurban ini, jangan sampai ya kurban hewannya itu masih hidup, belum mati sudah dikuliti, belum mati kakinya udah dipotong, ya, belum mati ya ekornya udah diembat, tahu diembat? Ya biasanya ya orang yang berkurban sendiri, dia potong sendiri kan dia apa? Dia ngincar kakinya nih buat bikin sup kaki. Ya. Sama ekornya buat sop buntut. Nah, itu. Nah, biasanya ada tambahan lagi sama torpedonya, ya itu. Sama apa? Itunya disimpan tuh. Nah, dipegang di belakang gitu ya. Diumpetin di belakang. Padahal ini dagingnya, hewannya belum 100% mati itu. Ini nggak boleh. Maka harus konsultasi dengan ahli pakar-pakar dokter hewan, ya. Jangan sampai ini sudah dikuliti, tapi secara klinis, ya hewan itu masih hidup. Apa buktinya hewan itu masih hidup? Ya, kalau ya masih ada sensor untuk membuktikan dia sudah betul-betul mati. Hewan itu, ini kata pakar ya, kata ahli perhewanan itu tergantung ya apakah masih ada sensor mata, ya makanya perlu dicolok-colok matanya nih. Kalau dia masih berkedip, nah itu masih ada nyawanya itu. Ya, ada sensor kaki di kuku-kukunya itu, kalau kita tusuk-tusuk dikit, itu dia masih bereaksi nggak itu, ya. Nah termasuk ekor, ya. Itu ada sensornya. Nah kita harus pastikan itu, ya sensor ekor, mata dan kuku si hewan itu, apakah dia sudah tidak merespon atau masih merespon. Kalau dia masih merespon berarti masih ada nyawanya, masih ada dikit. Nah jangan langsung dikuliti. Ya, harus betul-betul dia nyawanya lepas, ya sudah darahnya juga sudah habis. Nah itu baru kita boleh menguliti. Nah, jangan sampai hewan itu kesakitan atau dia matinya bukan karena disembelih, tapi karena matinya karena kesakitan dikulitin, dipotong kakinya, ya. Nah, bisa jadi kata pakar ya, ilmu perhewanan. Nah, di sini kan ada IPB itu. IPB ini kan banyak dokter hewan. Ya, dulu ya, nggak tahu sekarang. Sekarang jadi universitas. Dan nama universitasnya nggak mau diganti IPB-nya, Universitas IPB. Nah, udah ganti nih universitas, mestinya kan dibuang institutnya itu. Universitas Pertanian Bogor kayak apa gitu, UPB, tetap aja IPB itu. Ya, kalau IPB di Arab Saudi itu India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Nah ini, jadi refleks mata, kalau masih ada refleksnya nggak boleh itu langsung dikulitin itu. Refleks kukunya masih ada, refleks ekornya masih ada, nggak boleh dikulitin langsung. Tunggu dulu sampai betul-betul tidak ada respon, tidak ada refleks, baru ya itulah saya kira itu sekedar mengingatkan ya, merefresh. Dan jangan lupa doa Nabi Ibrahim buat kebaikan kita, ya keluarga kita. Ini kita panjatkan doa kepada Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin
waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah Tuhanku, berikan aku hikmah, ya, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh, jadikan aku menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, insya Allah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah-ibadah yang agung di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.